Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabar? Eh, ya, masih 31 mata memandang ya. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soal ya taruhlah ini namanya prediksi ya, prediksi UTBK yang akan ada hadapi ya. Oke, langsung aja. Satu lagi adik-adik, saya ingatkan kembali untuk mengerjakan soal-soal penalaran matematika ini. Mohon tidak panik ya. Yang kedua, adik-adik harus benar-benar paham, ngerti, oh maksud soalnya seperti ini, yang ditanya seperti ini. Ya, oke, langsung aja soal untuk teks yang pertama ya. Seorang perancang wahana akan membuat suatu lintasan roller coaster yang melintasi dan mengelilingi suatu medan berbentuk kerucut dari titik A menuju titik B. Nah, ini ada kerucut, adik-adik dari titik A menuju titik B, dan jarak A ke B diukur dari permukaan medan adalah 20 meter. Ini gimana ini maksudnya? Lintasan yang dibuat akan dimulai dari titik A dengan lintasan naik ke titik B dan C, kemudian baru turun menuju titik D. Ya, di sini mungkin bacaannya kurang benar ya. Misalnya dari A ke D. Di sini tuh harusnya ke D ya, dari ya. Ini D ya. Untungnya di gambar sudah oke ya. Dari A ke D, ini bukan 20 meter ya. Di sini adalah 10 meter. Seperti pada gambar, berarti ini AD-nya 10 meter. Kemudian baru dibuat lintasan turun menuju titik D. Panjang lintasan roller coaster dari A ke D adalah berapa meter ya? Nah, adik-adik dari A ke D sini berapa meter? Nah, pertama untuk menghitung panjang lintasan naik kemudian turun, ini adik-adik harus dibuka dulu jaring-jaring ini ya. Kita buka dulu jaring-jaringnya, si kerucut ini kita buka adik-adik. Nah, eh, perlu adik-adik ketahui ya, yang namanya kerucut itu dibuat dari sepersekiannya lingkaran ya. Jadi waktu di SD mungkin ada ini masih inget ya, disuruh bikin topi ulang tahun gitu ya, topi kerucut kayak gini, itu ngambilnya dari lingkaran ya, kemudian dipotong seperti ini. Nah, inilah yang akan di lemnya nanti ya. Jadi di sisi ini dengan sisi ini disatuin di lem. Kemudian jadilah topi ulang tahun seperti itu gitu adik-adik. Nah, ini tidak digunakan ya, yang ini dibuang nih. Jadi yang mulai dihitung itu adalah yang juring lingkaran ini. Nah, juring lingkaran ini berarti kalau dilihat dari gambar ini, yang dimaksud dari titik A itu yang ini adik-adik ya. Ini adalah titik A, sama aja lah ini titik A juga ya. Karena kan nanti disatuin ya, A dengan A itu disatukan. Kemudian B, C, D. Nah, D-nya itu ada di sini misalkan ya, yang jaraknya 10 meter dari A. Di sini 10 meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah panjang lintasan dari A ke D? Ini berupa garis lurus adik-adik. Nah, yang pertama, setelah dibuka, adik-adik harus tahu sudut ini tuh makanya berapa lingkaran. Itu gampang adik-adik, tinggal bandingkan ya jari-jari lingkaran yang ini nih, jari-jari lingkaran yang ini yang untuk mendapatkan di sini ya, panjang dari sini ke sini itu didapat dari eh, keliling lingkaran yang ada di bawah ini ya. Berarti keliling lingkaran itu rumusnya 2V kali jari-jari. Ya jelas jari-jari yang ini ya. Nah, untuk lingkaran yang besarnya ya, lingkaran yang besarnya ini ketika dibuka si F-nya itu kan di sini nih, adik-adik. Hmm, ya. Nah, dengan jari-jarinya 40, berarti dari sini ke sini itu 40 adik-adik ya.
40. Berarti keliling lingkaran ini adalah 2 VR. Nah, kita tahu ya, daerah yang diarsir yang akan dijadikan kerucut ini ada berapanya lingkaran, tinggal bandingin ya, keliling yang ini segini tadi ya, keliling yang bawah ini dengan keliling total ini. Berarti sama aja dengan ya, membandingkan jari-jari yang tadi dengan jari-jari ini ya. Berarti ini adalah seperempat lingkaran ya, berarti di sini adalah seperempat lingkaran yang besar. Nah, seperempat lingkaran itu kita tahu kalau satu lingkaran total sudutnya 360, berarti kalau seperempat, seperempat dari 360 berarti siku-siku ya, 90 derajat. Oke, sampai sini ada paham? Ya, Pak, paham ya? Pak, Sip. boleh tanya Ya, Pak, siap. Oke. kalau eh, selimut kerucut itu udah pasti seperempatnya lingkaran atau gimana? Nggak selalu. Misalkan kalau di sininya 20 meter nih ya, berarti panjang yang ini tuh 20 meter, ini 40 meter, berarti tinggal bandingin 20 per 40, berarti setengah lingkaran, berarti segini nih yang mau dijadiin kerucutnya, ya, setengah lingkaran ini disatuin. Kalau yang ini kebetulan 10 per 40 ya, berarti seperempat lingkaran, seperempat itu berarti ya siku-siku ya, 90 derajat. Jelas? Oke Pak, terima kasih Pak. Siap. Nah, nyampe sini adik-adik kita lanjutkan. Berarti panjang lintasan dari A ke D itu tinggal pakai Pitagoras ya. Oke, ini 40 dari sini ke sini 10 nih. Berarti ini sisanya 30. Nah, ini 30, 40 berarti panjang dari A ke D Pitagoras. Ya, berarti panjang lintasannya adalah 50 ya. Jadi jawaban yang nomor pertama di teks ini adalah 50. Sip. Jadi pakai Pitagoras aja ya, Adik-adik. Pak, izin nanya, Pak. Siap. Itu yang C ke D-nya kan turun tuh, Pak. Itu maksudnya gimana sih, Pak? Saya yang kayak kurang paham sama ilustrasinya. Oh, oke. CKD-nya turun nanti ya. Saya jelaskan yang turun ini. Sebenarnya ada deh kalau dibuka ini lintasan itu lurus ada deh seperti yang ini. Nah, di antara ini itu pasti ada yang turun. Coba aja ada deh gunting nanti ya. Dari seperempat lingkaran, gunting pakai kertas, terus dilipat ada deh. Ya, disatukan si garis ini dengan garis ini dilem, nanti pasti ada yang turun kelihatannya. Nah, yang turunnya, nah ini pertanyaan berikutnya ada deh. Berapakah panjang lintasan naik dan berapa panjang lintasan turun? Berarti di mana titik C-nya nih, gitu kan? Nah, titik C, adik-adik kalau misalkan gini nih ilustrasinya ya, ini naik, kemudian turun, ini naik. Nah, perubahan dari naik ke turun, dari naik ke turun itu pasti ada titik puncak, benar nggak? Ya, titik puncak. Nah, titik puncak itu yang mana? Titik puncak itu yang terdekat dengan titik F di sini, yaitu titik C. Kalau dari gambar ini, mana yang terdekat dari titik F? Berarti ya, apakah ini, mana yang terdekat dengan titik F? Yang terdekat itu pasti yang tegak lurus gitu ya. Nah, inilah titik C-nya ada deh. Berarti panjang lintasan naik itu adalah dari A ke C. Kemudian turun dari C ke D. Ini ilustrasinya ada deh. Kalau naik itu berarti nyampe puncak dulu, terus dari puncak ke sini itu turun. Nah, berarti yang C-nya itu adalah titik puncaknya ini. Jelas? Berarti panjang lintasan naik untuk di soal ini adalah dari A ke C. Pak, Siap? ya Pak, itu kan sepuluhnya ada dua nih Pak. Yang A ke D ini kan 10. Nah yang di sini, yang di PE ini kan ada Oke. 10 nih. Itu 10-nya yang punya siapa Pak? Punya PE ini apa keliling yang biru, pintasan biru. 10 ini panjang dari Yang ini, sini ke yang sini. sebelah. Yang Nah, sebelahnya ini. Pak. Yang sebelahnya jari-jari yang Ya, bawah ya, ini. ya. Jari-jari si ini. Oke? Panjang Oke. 10 itu dari sini ke sini tuh untuk menghitung keliling lingkaran yang ada di bawah ini. Yang ini nih, panjang busur ini.
Ya, coba adik-adik buka nanti eh, seperempat lingkaran, digunting aja lah sekarang ya, digunting terus dilipat lagi, dilipat maksudnya disatuin, AF ini dan AF ini disatuin, nanti pasti gambarnya jadi gini ya, adik. Nanti baru kebayang ya. Oke, berarti yang lintasan naik yaitu dari A ke C. Nah, dari A ke C itu ngitungnya gimana adik-adik? Nah, cara ngitungnya karena ada dua yang tegak lurus pada sebuah segitiga, ini tegak lurus, adik-adik bisa gunakan perbandingan, ya. Oke, kita gunakan perbandingan, sebutlah sudut ini adalah alfa, ya. Nah, atau gunakan yang paling gampang, gunakan luas adik-adik, ya. Gunakan luas. Luas segitiga sama dengan luas segitiga. Nah, gini, luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Kalau saya ambil alasnya dari A ke D, yaitu 50, nah gini 50, dikali tingginya berarti saya sebut CF ini. Ya, akan sama dengan luas segitiga, alasnya adalah si ini, nah 30, berarti tingginya yang tegak lurus alas. Kalau alasnya ini berarti tingginya ini, adik-adik. Nah, ini dikali 40, nanti setengahnya coret-coret, ya, eh, berarti panjang CF itu adalah 3 kali 4, 1200 ya, dibagi dengan 50. Nah, ini nanti coret, 10 dibagi 5, 2 kali 12 berarti panjangnya adalah 24. Itu dari C ke F. Nah, sekarang saya mau nyari dari A ke C. Berarti A ke C itu sama dengan apa, Dede? AC sama dengan akar Pitagoras. Dari panjang dari A ke C adalah ya AF kuadrat dikurangin CF kuadrat. Ya, ini pada segitiga AFC. Aduh, sorry. Pada segitiga AFC. Ya, perhatikan segitiga AFC. Berarti panjang AC adalah sisi miring kuadrat dikurangin yang tadi. Ya, ini kuadrat. Berarti hasilnya adalah 40 kuadrat dikurangin 24 kuadrat. Nah, adik-adik untuk menghitung kuadrat dikurang kuadrat, ini jangan buru-buru ngehitung adik-adik. Pakai rumus yang selisih, berarti 40 kurangin 24, dikali jumlahnya. Adik-adik ya, 40 ditambah 24. Nah, gini, 40 kurangin 24, berarti 16, berarti di sini 16, dikali, ini adalah 64. Nah, ini masing-masing bisa diakarin, berarti ini 4, dikali 8 ya, 4 kali 8 sama dengan 32. Jadi panjang lintasan naik adalah 32 meter. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Nah, atau kalau adik-adik jago ilmu trigonometrinya, nah yang tadi saya bilang ya, ini ada dua yang tegak lurus, berarti adik-adik bisa gunakan salah satu sudut, misalkan yang ini. Nah, adik-adik tahu yang namanya sin, cos tangan, sin itu demi depan per miring, cos itu samping per miring. Nah, ini kalau dilihat dari segitiga yang kecil, samping ini miring. Jadi kita ngebandingin dua segitiga, Dede. Segitiga ACF dibandingkan dengan segitiga yang besar AFD. Nah, pada segitiga ACF kita ambil kan butuh AC nih. Butuh AC ya, berarti samping ini miringnya. Nih, coba perhatikan fokus segitiga yang ini. Berarti sampingnya AC yang mau ditanya tadi, berarti miringnya yang 40. Ya. Berarti saya ambil aja sinus. Samping per miring cos ya. Saya ambil cos alfa sama dengan samping per miring. Nah, pada segitiga ACF sampingnya itu adalah panjang dari A ke C, ini yang mau ditanya, dibagi miring. Miringnya adalah 40. Nah, ini kita samain dengan cos alpha pada segitiga AFD yang besar. Sampingnya, fokus adik-adik, ini segitiga yang besarnya ini, sampingnya berarti 40, benar? Nah, miringnya adalah 50. Oke, nanti berarti panjang AC kita bisa hitung sama dengan, ini coret-coret, kali silang, berarti 160 per 5. Ya,
10 dibagi 5, 2, berarti 2 kali 16, jawabannya 32. Ini lebih sederhana ya, Adik-adik, kalau Adik-adik jago ilmu trigononya ya. Jadi membandingkan segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar. Ini ada 2 segitiganya nih, sorry. Nah, gini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Adik-adik, berapakah panjang lintasan turun? Nah, panjang lintasan total tadi dari A ke D kan 100, berarti 100 itu adalah naik ditambah turun, benar? Naik ditambah turun, yang tadi ya. Nah, naiknya 32, berarti yang turunnya adalah saya sebut aja X ya. Nah, turunnya itu dari mana tadi? Iya, dari C ke D. Kalau di sini dari C ke D ini ya. Nah, berarti ditambah dari C ke D. Itu totalnya harus sama dengan 100. Sebentar adik-adik, ini kayaknya kebalik deh ya. Turunnya yang terdekat. Kalau dari gambar kelihatannya aneh ya adik-adik, sebentar. Harusnya 50 Pak, bukan 100. Oh iya, siap, 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 siap. Ya, maaf ya. Totalnya bukan 100 ini, kenapa tiba-tiba saya tulis 100 ya. 50 ya, sip. Ini 50, berarti 50 sama dengan 32 ditambah CD. Nah, ini lintasan turunnya CD. Jadi jawabannya adalah berapa nih adik-adik? 18 ya. Jadi jawabannya adalah 18. Oke, jelas ya? Jadi tahu dari titik C itu yang mana? Dari gambar ini bisa kelihatan titik C itu adalah yang terdekat dengan F. Kalau di gambar ini berarti mana yang terdekat dengan titik F? Ya ini, ada di yang tegak lurus. Oke, silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Ya, oke. Titik puncak lintasan roller coaster dari tanah tingginya adik-adik. Nah, tadi kita udah tahu ya, titik puncaknya itu adalah titik C kan? Ya kan? Nah, pertanyaannya berapakah titik C ini dari tanah? Berarti dari bawah sini nih. Nah, ini berapa ini? Ini ada di tinggal gunakan segitiga. Jadi ini segitiga ini sebangun dengan segitiga yang besar ini. Oke, tinggal kita bandingin ada deh. Nah, tapi tadi harus tahu dulu perhitungannya. Dari C ke F kita udah hitung belum ya? Dari C ke F. Oh, udah ya. Aduh, dari C ke F ini tadi udah dihitung pakai. Oh, berarti kalau pakai yang ini nggak dapat nih ada deh ya. Dari C ke F itu bisa kita hitung pakai yang ini nih. Pakai luas tadi ya, sama dengan 24. Berarti ini CF-nya adalah 24. Ini 24 ada deh. Dari C ke F 24, maka sisanya totalnya ini 40 ya. Berarti di sini adalah 16. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini adalah 16 ya. Di sini tadi 24 ya, totalnya harus 40. Nah, yang mau dicari dari C ke titik ke bawah ini saya sebut aja T. Tingginya adalah T. Kita bandingin dengan segitiga yang besar ini sama dengan jari-jari ini 10. Kemudian dari P ke F itu ada tinggal gunakan Pitagoras, akar apa sisi miring kuadrat berarti 40 kuadrat dikurang ya, dikurang 10 kuadrat. Berarti 40 kurangin 10 30. 40 tambah 10, 50. 10 kali 10, 100, keluar akar jadi 10, akar sisanya 15. Oke, kita bandingin yuk segitiga kecil, kita bandingkan dengan segitiga besar. Karena ini sebangun, Dedek, semua sudutnya sama ya. Segitiga yang kecil ini, semua sudut yang digunakan itu sama dengan segitiga yang besar ini. Ya. Oke, sekarang kita ambilnya ini tinggi per miring aja nih. Ya, tapi harus konsisten. Kalau yang kecilnya tinggi per miringnya per 16, maka ini pun harus sama ya, tinggi, tadi tingginya udah dihitung 10 akar 15, ya per miring, miringnya adalah 40. Oke, ada deh ini 10 coret dengan 10 ini, kiri kanan saya bagi 4, ini coret, ini bagi 4 jadi 4, kali silang. Berarti tingginya adalah 4 akar 15. Ya, jadi jawabannya 4 akar 15. Selesai adik-adik.
Nah, ini soal tersulitnya mungkin di teks ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan, adik-adik langsung ditanyain. 16-nya dari mana ya, Pak? 16 ini dari mana? Ada yang 24. tahu? Iya. Dari C ke F tadi udah dihitung ya, pakai segitiga yang ini 24 nih. CF-nya 24. Dari C ke F ini 24. Kita lihat dari gambar ini dari C ke F 24. Nah, totalnya dari sini ke sini 40. Berarti kalau udah 24 berapa? Tambahin supaya jadi 40, 16 gitu ya. Pertanyaannya sip. Halo, paham? Paham, Pak. Siap, siap. Oke, jangan lamun nih ya. Oke, kita next ke teks berikutnya ya. Pak, boleh nggak nomor yang tadi? Saya belum selesai nulis, Pak. Mau di screenshot. Siap. Oke, terima kasih ya, Pak. Siap. Ya, oke, kita lanjutkan ke teks berikutnya. Teks yang kedua, Kira diberikan kerangka kawat untuk membuat berbagai jenis bangun datar dan bangun ruang. Kemudian dia membuat prisma segi 6 dengan total panjang kawat yang dibutuhkan adalah 48 cm. Jadi ini totalnya 48 cm ya. Prisma segi 6 yang akan dibuat rencananya seperti pada gambar ini. Bagian atas dan bawah prisma segi 6 tersebut memiliki panjang rusuk yang sama, sedangkan rusuk tingginya 2 kali panjang rusuk bagian atas atau bagian bawah. Oke, adik-adik saya misalkan panjang rusuk ini R, berarti yang ini juga R, tapi yang tinggi ini adalah 2 kalinya katanya ya. Jelasnya 2R ya. Nah, ternyata kata di soal, Kira masih memiliki kawat sepanjang 3/2 dari total kawat yang digunakan untuk membuat prisma tersebut. Berarti yang dipakai cuma berapa, Dede? Ternyata Kira masih memiliki kawat sepanjang 3/2 dari total kawat yang digunakan untuk membuat prisma tersebut. Tentukan panjang kawat yang digunakan untuk membuat alas dan atap prisma segi 6 tersebut. Sebentar, Dede. Ini rada aneh ya maksudnya. Kayaknya mah 2/3 Pak, soalnya saya ngitung teh. Nggak, 2/3. kalau 3/2 kan kayaknya kayaknya nggak kepake gitu, maksud gimana Pak? Nggak ngerti saya Pak. Oh iya ya. Aneh ya. Benar-benar benar. Misi Pak, apa namanya itu 48 itu sisa sisa tiga gimana itu gimana cara ngomongnya? Oh iya 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 iya. 48 itu sisanya Pak. 48 itu sisanya ya. Iya Pak. Izin Pak, kemarin kalau saya ngerjainnya mah kan gitu butuhnya 48. Mm-mm. Berarti kan sisanya itu 48 kali 3/2 gitu Pak. Sisanya Iya lebih iya banyak iya dari betul betul 48. betul betul. Oke 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 oke. Ya berarti ini totalnya pokoknya 48 ya. Berarti 48 itu sama dengan, nah ada tinggal hitung ini. Ada berapa R nih di bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6 R. Berarti 2 kali 6R karena ada atas ada bawah. Jelas ya? Ditambah yang rusuk tegaknya nih ada 6, masing-masing 2R. Berarti 6 dikali 2R. Sebentar ya adik-adik. Ternyata Kira masih memiliki kawat 3/2 dari total kawat yang digunakan untuk membuat prisma tersebut. Oke, 3/2 dari total untuk membuat prisma tersebut ya. Oh iya betul ini ya. Berarti ini sisanya adalah 3/2 dari 48. Sip, 48 ya. Berarti ini coret 24 dikali 3, 12, 72.
Nah, ini sisanya 72. Yang dipakai 48. Berarti tentukan panjang kawat yang digunakan untuk membuat alas dan atap prisma segi 6 tersebut dalam satuan sentimeter. Nah, berarti totalnya 48 ditambah 72 ya sisanya. Berarti 48 tadi yang digunakan membuat prisma segi 6 dengan total. Kemudian dia membuat prisma segi 6 dengan total panjang kawat yang dibutuhkan adalah 48. Prisma segi 6 tersebut rencananya dibuat seperti pada gambar. Bagian atas di bawah segi 6 memiliki rusuk, berarti 48. Ini 48 ya. Tambah sisanya. Sisanya tadi 72. Mungkin pertanyaannya adik-adik bukan tentukan panjang kawat yang digunakan, harusnya panjang kawat total yang dimiliki ya. Punten Pak, ini kayaknya soal selanjutnya deh, bukan yang ini. Oh, soal selanjutnya ya, bentar. Yang nanya total kawat yang dimiliki Kira gitu kalau nggak salah. Iya, ini total kawat ini yang ditanya nih. Kalau total kawat bener. 48 ditambah 72. Ya, benar ya, Dede. Tentukan panjang kawat yang dimiliki Kira seluruhnya. Ya, ini yang seluruhnya. Tambahin. Ya, 48 tambah 72. Berarti ini 10, 50, 120 ya. Ya benar, 120 cm. Ya, jadi jawabannya nomor 146 itu adalah 120 cm. Iya. Kalau yang ini, tentukan panjang kawat yang digunakan untuk membuat alas dan atap prisma segi 6 tersebut. Alas dan atapnya aja. Udah deh ya. Eh, Bukan membuat prisma, membuat alas dan atap. Berarti tadi berapa R ada deh? Ya, total ini tadi saya udah hitung, sorry. Tadi apa? 2 kali 6R ya? 2 kali, di sini ada 6R, berarti di 6R. Ditambah ini bahasanya ada deh, bener-bener agak menipu sedikit ya. Ini atas alas dengan atas, yang tingginya tadi ada 6 tinggi ya. Berarti 6 kali masing-masing itu 2R. Nah, totalnya itu adalah 48. Berarti kalau dijumlahin 12 tambah 12, 24. 24R sama dengan 48. Maka R-nya itu panjang rusuknya adalah 2. Oke, karena panjang rusuknya 2, yang ditanya di soal nomor 145, panjang kawat yang digunakan untuk membuat alas dan atapnya aja. Alas dengan atap, berarti berapa? 12R, benar? Tadi kan di bawahnya 6R, atasnya 6R, jadi 12R. Berarti 12 dikali 2 ya. Jadi jawabannya adalah 24 cm. Oke, itu untuk menjawab soal yang nomor 145 ya. Ya, kalau totalnya tinggal tambahin ya. Yang tadi dipakai ditambah sisanya. Sisanya 3/2 dari yang digunakan. 3/2 dari 48 adalah 72. Itu sisanya berarti totalnya 120. Oke, adik-adik sampai sini paham? Ya, ini bacanya harus hati-hati ya. Panjang kawat yang digunakan untuk membuat alas dan atapnya aja. Tidak membuat prisma itu. Hanya alas dan atapnya saja. Ya, oke, adik-adik kita lanjutkan. Dari seluruh sisa kawat yang digunakan untuk membuat prisma segi 6 tersebut, berarti yang tadi udah dihitung ya, sisanya itu 3/2 dari total yang digunakan. Berarti 3/2 dari 48 ya. Tadi udah dihitung, ini dibagi ini adalah 24, 24 kali 3 adalah 72 ya. Nah, ini sisanya katanya akan dibuat lagi prisma segitiga beraturan dengan ketentuan yang sama, yaitu panjang rusuk alas dan atas sama, sedangkan rusuk tingginya 2 kali dari panjang rusuk bagian atas atau bawahnya. Perbandingan volume prisma pertama dengan prisma kedua. Nah, tadi yang pertama prismanya segi 6, kalau sekarang adalah prismanya segitiga. Nah, prisma segitiga itu tapi beraturan ya, adik-adik. Berarti kalau beraturan ini sama sisi ya. Nah, gini, prisma itu yang alas dengan atasnya sama. Nah, berarti ini kita hitung dulu yuk, R-nya berapa nih? Oke, berarti ini R gitu ya, beraturan. Nah, ini tingginya sama dengan 2 kali R seperti soal tadi, 72. Yang dipakai berarti 72 itu sama dengan berapa R ada deh? Ini 3R, di atas juga ada 3R.
ya, berarti 2 kali 3R, 6R, ditambah yang ini 2R, 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 berarti 3 kali 2R ya, 3 kali 2R berarti 6R juga, 6 tambah 6, 12R sama dengan 72, berarti R-nya adalah 6 ya. Oke, panjang rusuknya 6 adik-adik. Berarti kita bandingin, jadi perbandingan volume 1 banding volume 2. Nah, volume 1 tadi volume segi 6, luas alas dikali tinggi. Tapi beda ya nanti ya, jari-jari ini tingginya beda nih. Tinggi yang ini 2 kali 6 berarti 12, yang ini 6 adik-adik. Oke, kita bandingin atau kita hitung masing-masing dulu ya. Luas alas kali tinggi. Oke, yang pertama ini tadi panjang rusuknya 2 ya. Berarti tingginya adalah 2 kali 2, berarti di sini 4, ini panjang rusuknya 2. Kita hitung dulu volume si ini. Ya udah deh, ini karena tapi jangan nyangka R-nya sama ya. Ini beda nih adik-adik. Ya, saya hitung dulu deh yang ini. Berarti volumenya itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk segi 6. Panjang rusuknya 2. Nah, segi 6 itu berarti kalau dibikin jaring laba-labanya, ya, itu terdiri dari 6 buah segitiga. Jadi luas alasnya itu adalah 6 kali luas segitiga. Benar? Nah, luas segitiganya karena beraturan, kita tahu ya adik-adik, ini totalnya itu kan 360 derajat, ini kan lingkaran. Dia dipotong menjadi 6 bagian. Berarti yang ini, masing-masing segitiganya itu adalah berapa adik-adik? Ya, 60 derajat. Jadi bentuknya gini nih, kalau ada yang mau lebih jelas lagi, ini kita bikin segi 6 beraturan, tuh, 2, 4, 5, 6. Nah, kemudian saya buat jaring laba-laba. Ini nih, set, set, ada 6 ya. Tuh. Aduh, gambarnya jelek lagi. Harusnya bagus nih, adik-adik. Adalah anggap bagus aja ya. Nah, ini sorry. Si yang ini nekuknya salah nih. Si garis yang ini ke sini deh harusnya. Nah, gitulah. Segi 6-nya kayak gini. Gini. Oke, berarti masing-masing sudut yang ada di dalam pusat ini adalah 60 derajat ya, kan totalnya 360 bagi 6 ya, 60. Ini panjang ini sama dengan ini, sama kaki ya Dede. Kalau sama kaki berarti sudut ini juga sama ya. Nah, sisanya berapa? Total sudut yang ini kan harus 180 kan. Ini udah ada 60 Dede. Berarti sisanya tinggal 120 derajat. Nah, sisa 120 derajat ini dibagi 2 ya. Berarti masing-masing ini 60, ini 60. Berarti ini segitiganya sama sisi. Jadi 6 kali luas segitiga sama sisi. Dikali tinggi, tingginya adalah tadi sama dengan 4. Oke, kita hitung yuk luas segitiga sama sisi dengan panjang rusuk 2. Ya, berarti luas segitiga, Dede masih ingat nggak kalau luas segitiga sama sisi itu 1/4 R kuadrat akar 3. Kalau nggak apa rumus ini, kita biasa aja mainkan setengah alas kali tinggi ya. Nah, tingginya tapi Dede harus tarik ke sini. Karena di sini panjangnya 2, berarti masing-masing ini 1 ya. Berarti tinggi ini adalah akar dari ini kuadrat, berarti 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 4 kurangin 1, 3 ya, akar 3. Berarti luas segitiganya adalah setengah alas, alasnya 2, dikali tinggi, tingginya akar 3. Nah, nanti ini coret-coret hasilnya adalah akar 3. Kalau pakai rumus ini juga sama adik-adik ya, 1/4 tadi rusuknya 2 berarti 2 kuadrat dikali akar 3. 2 kuadrat 4 coret sama 4. Sama ya. Ya, Adik-adik boleh pakai rumus ini untuk sama sisi, boleh pakai setengah alas kali tinggi. Bebas deh. Pokoknya berarti jadi luasnya itu adalah 6 kali luas segitiga. Berarti berapa tadi? Luas segitiganya akar 3. Berarti ini akar 3 dikali 4. Oke, kita transfer ya Adik-adik. Berarti luas yang pertama 6 kali akar 3 dikali 4. Nah, untuk volume yang kedua, prismanya segitiga beraturan. Oke, berarti ini tinggal apa nih? Luas alas, berarti luas segitiga ya. Kita hitung luas segitiga ini. Pakai rumus yang tadi aja boleh, 1/4 R kuadrat akar 3. R-nya 6, berarti 6 kuadrat akar 3.
6 kuadrat 36 bagi 4, 9. 9 akar 3. Berarti cuma 1 segitiga ya, berarti 9 akar 3 dikali luas alas kali tinggi. Tingginya 12. Dah, adik-adik nanti ini coret akar 3, atas bawah bagi 4, berarti ini 3, 6 bagi 3, 2 ya. Jadi perbandingannya adalah 2:9 ya. Jadi jawabannya adalah 2:9. Itu volumenya, perbandingan volume. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo. Yang tadi bahasanya aja agak melintar-melintir ya. Tapi bagus nih soalnya ya. Jadi adik-adik kalau salah baca, ini bahaya ya. Tadi saya hampir salah baca ya di sini. Tentukan panjang kawat yang digunakan untuk membuat alas dan atapnya. Nah, saya langsung mikirnya untuk membuat prismanya adik-adik. Nah, untung nomor 146 ada yang ditanya lagi ya, panjang kawat yang dimiliki kira seluruhnya. Berarti yang dibuat untuk tadi ditambah sisanya. Sisanya 72 ya. Nah, sisa 72 itu digunakan untuk membuat prisma segitiga. Hitung lagi adik-adik nanti dapat rusuknya. Bisa tentukan volumenya. Oke, tidak ada pertanyaan nih, aman? Oke ya, aman ya. Kita next ke soal selanjutnya. Nah, soal berikutnya ini dari sisa kawat yang digunakan untuk membuat prisma segi 6. Tadi ada tahu ya, sisanya itu berapa? 3/2 dari total yang digunakan. Nah, berarti sisanya tadi udah dihitung ya. Ini nggak usah dihitung lagi, 72. Nah, 72 tersebut katanya dibuat untuk membuat, tentukan panjang kawat yang tersisa jika digunakan untuk membuat trapesium berikut yang tingginya 12. Oke, jadi sisanya digunakan trapesium ini yang tingginya 12. Oke, adik-adik ini 13, 12 berarti ini berapa nih? Akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. 13 kurangin 12, 1. Dikali 13 tambah 12, 25. Berarti 5 ya? Oke, ini 5 nih. Ini juga 5. Ini 26, 6. Nah, coba perhatikan panjang kawat yang dibutuhkan ya. Adalah, hati-hati yang birunya jangan dijumlahin ya. Ini cukup yang hitam-hitam semua ya. Berarti 5 tambah 6 tambah 5, 16. Ditambah atasnya 6. Ditambah kiri kanan. Ya, 2 kali 13. Berarti jawabannya yang ini berapa nih? 22 ditambah 26. Ya, 48. Pertanyaannya sisanya. Mana sih pertanyaan? Dari sisa kawat yang digunakan untuk membuat prisma, tentukan panjang kawat yang tersisa jika digunakan untuk, nah ini menggunakannya cukup 48, tapi tadi sisanya 72 ya. Berarti 72 dikurangin 48. Berapa nih adik-adik? 12 kurangin 8, 4. Ini 6 kurangin 4, 2 ya. Jadi jawabannya adalah 24. Oke, teks berikutnya. Diberikan desain kamar mandi dengan tinggi dindingnya 4 meter seperti gambar berikut. Di sini ada kloset, ada bathtub, ada ukurannya, wastafel, pintu. Ini 1,5 cm, yang ini 2 cm dalam skala. Nah, adik-adik ini harus tahu ya arti skala ini. Nah, artinya itu adalah 1 cm di peta, ya, di peta di gambar maksudnya. Itu setara dengan 200 cm, adik-adik. Jadi satuannya sama ya, 1 cm sama dengan 200 cm di aslinya, gitu. Di lapangan ya. Nah, 200 cm itu sama dengan 2 meter. Oke, jadi 1 cm mewakili 2 meter. Nah, pertanyaannya adalah, dinding dan lantai tersebut akan dilapisi dengan keramik ukurannya 40 cm kali 40 cm. Berarti ini asli ya keramiknya ya. Nggak digambar. Kalau digambar ini gede banget ya. Dan biaya satu keramik adalah 10. Bathtub tersebut memiliki tinggi 50
dan disemen sehingga bathtub tersebut menyatu dengan dinding. Oke, kloset dan wastafelnya menyender pada dinding, tapi tidak perlu disatukan dengan dindingnya. Oh, itu dinding ya, beda. Di kamar mandi tersebut terdapat pintu berukuran 1 meter kali 2 meter. Ukuran pintu kamar mandi dalam skala tersebut. Nah, adik-adik, ini skala nih. Digambar, berarti kalau pada gambar berapa gitu kan ya skalanya ya. Nah, adik-adik yang aslinya 2 meter itu setara dengan 1 senti. Berarti ini 2 meter itu kalau digambar itu 1 sentimeter. Dikali, nah 1 meter, tinggal bagi 2 ya. Berarti 1 meter adalah setengah senti di sini. Setengah kali 1 senti kalau digambar katanya. Ya, jadi jawabannya adalah A. Jadi diubah yang asli, pintu yang asli kalau digambar dalam skala gambar berapa senti kali seberapa senti. Ya, itu nomor 149. Adik-adik silakan kalau ada pertanyaan. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, soal selanjutnya, jika bathtub akan diisi air hangat, maka volume air hangat yang dibutuhkan berapa liter? Nah, adik-adik, bathtub itu bentuknya seperti balok dalam hal ini ya. Ini kalau dilihat dari atas nih, ya. Ini panjangnya 1, lebarnya setengah. Nah, tingginya, mana ya tingginya ya? Oh, ini nih, bathtub tersebut memiliki tinggi 50 cm. Berarti volumenya itu adalah luas alas dikali tinggi. Luas alasnya ini dalam satuan gambar ya. 1 cm 0,5 cm. Saya tulis dulu ya. 1 cm dikali 0,5 cm dikali tinggi. Nah, tingginya tinggi asli aja dari ya. Ini nggak usah diubah lagi. Kalau tingginya tinggi asli tadi katanya 50 cm atau setengah meter. Nah, ini kita rubah adik-adik. Yang belum asli, tadi 1 cm itu mewakili berapa? 1 cm mewakili 2 meter di yang asli. Berarti ini 2 meter dikali, kalau setengah senti berarti 1 meter ya. Ya, dikali setengah meter. Nah, berarti ini coret-coret, berarti 1 meter kubik. 1 meter kubik kalau mau diubah menjadi liter, tinggal dikali 1000 ya. 1000 desimeter kubik. Ya, turun dari meter ke desimeter, turun 1, berarti kali 1000 karena pangkat 3. Nah, ini berarti sama dengan 1000 liter. Ya, jadi jawabannya adalah 1000 liter. Hati-hati ya, adik-adik ini. Analisis dimensinya nih harus bagus ya. Tingginya tinggi asli setengah meter, ini masih dalam gambar. Nah, gambar kita nyatakan dalam asli, pakai yang tadi ya, skala. Kita ubah ke yang asli. Nah, berarti ini semuanya sudah asli. Oke, jelas adik-adik semua? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya, berapa banyak keramik yang akan digunakan untuk melapisi dinding sebelah kiri yang tidak terkena kloset, wastafel, dan bathtub adalah berapa banyak keramik yang akan digunakan untuk melapisi dinding sebelah kiri yang tidak terkena kloset, wastafel, dan bathtub. Berarti sebelah kiri yang tidak ada kloset, bathtub, dan wastafel berarti yang ini ya, Dede ya. Nah, Dede bayangin kalau ini dilihat dari atas, kalau dilihat dari samping itu gini ya, Dede. Nah, tingginya tadi adalah berapa sih tinggi kamar mandinya? Ini 4 meter ya. Tinggi dindingnya 4 meter. Berarti ini tinggi dindingnya adalah 4 meter. Yang ini 1,5 cm digambar ya. Digambar itu setara dengan ini 4 meter asli ya. Harus ditulis nih asli. Berarti ini masih digambar. Nah, setengah sentimeter digambar itu sama dengan berapa adik-adik? Berarti 1,5 dikali, nah 1 cm tadi mewakili berapa? 2 meter. Oke, berarti ini adalah 3 meter. Ya, berarti banyak keramik yang dibutuhkan, jadi banyak keramik yang untuk di dinding sebelah kiri ini ada berapa banyak keramiknya nih, gitu ya. Berarti tinggal kita bandingin kan,
adalah luas aslinya, berarti 3 kali 4 meter persegi dibandingkan dengan satu ubin. Satu ubin ukurannya berapa nih? 40 cm ini yang asli ya, 40 cm kali 40 cm. Kita ubah dulu menjadi meter ya, Adik-adik. 0,4 dikali 0,4 ya, meter persegi. Gitu. Sip, Adik-adik. Ya, ini nanti tinggal coret-coret, 4 dengan 4 coret, jadi ini 0,1, berarti 3 dibagi 0,04. Benar? Berarti 3 dibagi, ini adalah 4 per 100. 4 bagi 100 di sininya 25. Nah, 25 naik ke atas, berarti 3 dikali 25. Ya, berarti ada 75 ubin. Yes, jawabannya ada ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, dia langsung aja potong ya. Langsung aja tanyakan ya. Jika wastafel, kloset, dan bathtub menempel pada lantai, berapa biaya pemasangan keramik yang dibutuhkan untuk melapisi lantai kamar mandi? Nah, adik-adik, ini dia kamar mandi yang tadi, lantainya. Ini dilihat dari atas ya. Saya copy dulu nih, bentar biar kelihatan. Nah, kita lihat katanya wastafel, kloset, bathtub menempel pada lantai. Nempel pada lantai nih. Berapa biaya pemasangan keramik yang dibutuhkan untuk melapisi lantai kamar mandi tersebut? Oke, berarti luas lantai yang akan dikasih keramik, berarti ini dikurangin yang ini ya. Ini enggak, ini enggak, ini enggak, ada deh. Hati-hati. Berarti yang akan dilapisi cuma bagian yang ini aja. Oke, sip. Berarti luas daerah yang diarsir itu sama dengan apa? Luas yang diarsir itu sama dengan luas total, berarti ini dalam bentuk sentimeter aja dulu ada deh ya. Berarti 1,5 kali 2 berarti 3 cm persegi. Dikurangin yang kecil-kecil ini. Setengah kali setengah berarti 1/4 cm. Dikurangin ini setengah cm persegi. Dikurangin lagi wastafel setengah dikali 1/4. Ada deh ya, 1/8. Nah, berarti sama dengan, samain penyebutnya dulu, adik-adik ini per 8. Ini per 1, 8 per 1 kali 3, 24. Ini 2, 8 bagi 2, 4. Berarti ini 4. Dikurangin 1, 24 kurangin 4, 20. 20 kurangin 3, 17 ya. 17/8, tapi sentimeter ya. Ini masih dalam skala gambar. Nah, sekarang berarti banyak keramik yang dibutuhkan untuk lantai adalah luas lantai. Nah, ini 17/8. Tapi ini masih dalam sentimeter karena masih gambar ya. Sentimeter perseginya ada ganti ya. Jadi sentimeter dikali sentimeter. Nah, 1 cm di gambar itu sama dengan tadi 2 meter. Ini ganti sama 2 meter ya. Kita bandingin dengan luas keramik. Ada satu keramik tadi 0,4 yang aslinya ya. 0,4 meter dikali 0,4 meter. Nah, jadi satuannya sama semua, sekarang sudah dalam meter semua. Berarti ini adalah 17/8 dikali 2 kali 2 per, ini 4 kali 4, saya tulis aja di sini ya, 4 kali 4 gitu ya. 4 kali 4 dikali 0,1, 0,1 berarti 0,01 aja gitulah ya di luar. Nah, ini coret 2, ini coret 2. Berarti 17/8 dibagi 4 kali 0, berarti dikali 1/4 dikali 0,01 teh 1/100 ada deh. Ini coret 25. Berarti 17. Jadi repot ya, sebentar. Ini 100-nya ke atasin dulu lah ya. Berarti jadi 17 dikali 100 dibagi 8 kali 4. Nah, gini aja deh ya. 100 dibagi 4 adalah 25. 17 kali 25/8 keramik.
Berarti ini sekitar ya. Nggak pas ini adik-adik. Waduh, angkanya gimana nih? Ya udah deh, terpaksa kita hitung aja adik-adik. 25 kali 17, 35, 14, 15, 16, 17. Berarti sini 25, 5, 12, 2, 3, 4. 425 atasnya dibagi 8. Berarti 425 dibagi 8. 5 kali 8, 40. Ini 5, 25, 3 ya. 3 kali 8, 24, koma ini. Nah, kan nggak boleh ya. Beli 53 keramik nanti ada kekurangan dikit. Nah, ini kita bulatkan adik-adik. Jadi pembulatannya itu adalah sekitar 54 keramik. Nah, satu keramik tadi harganya berapa? Mana ya tadi? Satu keramik harganya 10.000 adik-adik. Berarti 54 kali 10.000 ya. Jadi jawabannya adalah 540.000. Cocok ya? Nah, 1/4-nya dari mana Pak? Itu yang 3/1 kurang 1/4 kurang 1/2. oh ini nih. Ini luas ini nih. Luas ini setengah dikali setengah. Panjang kali lebar. 1/4 ya. Luas yang ini 1 dikali setengah. Panjang kali lebar. Setengah. Luas yang ini setengah dikali 0,25. 0,25 itu 1/4. 1/8. Nah ini pengurangnya ya. Jadi luas total dikurangin 1/4, dikurangin setengah, dikurangin 1/8. Nih. Sip. Oke Pak, Halo. terima Oke, kasih. ngerti ya. Karena dia menempel, ada ya si wastafel kloset dengan bathtubnya nempel di lantai, jadi nggak akan dikeramikin. Pak, izin mau nanya, Pak. Silakan, silakan. Itu tadi yang 17/8-nya nggak diubah ke ukuran yang sebenarnya, Pak. Iya betul. Ini digambar, ini 17/8 cm persegi, berarti cm dikali cm. Nah 1 cm digambar, ini saya ganti sama 2 meter di yang asli. Benar? Oh iya, makasih ya, Pak. Siap. Jadi hitung dulu dalam gambar, nanti diubah totalnya ya. Daripada ribet ada-ada harus nentuin semuanya ini, langsung di yang asli ribet ada-ada ya. Jadi triknya hitung aja dulu yang digambar. Nanti kalau tapi satuannya jangan dilupain, cm persegi baru diganti sama yang asli. Sentimeter dikali sentimeter itu artinya sentimeter persegi. Nah, digambar 1 cm itu 2 meter. 1 cm itu 2 meter. Jadi totalnya 17/8 dikali 2 meter kali 2 meter. Nah, ini gitu. Kita bandingin dengan luas keramik. Satu keramik ukurannya 0,4 kali 0,4 meter. Dihitung-hitung tadi hitungnya angkanya koma ya, berarti sekitar 54 keramik. Satu keramik harganya 10.000, berarti 540.000. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan lagi. Ini hati-hati ya, baca skala peta harus bisa nih. Saya ulangi adik-adik cara baca skala peta. Jadi lihat kalau skalanya 1/200 artinya 1 cm 200 cm adik-adik. Sama-sama senti ya. 1 cm digambar sama dengan 200 cm di yang asli. Nah 200 cm itu adalah 2 meter di yang asli. Jadi 1 cm mewakili 2 meter di yang asli. Sip? Oke, jadi ini yang pentingnya ya. Oke, ini teks berikutnya, teks yang keempat. Mario sedang jogging di sekitar komplek rumahnya selama 1 jam. Setelah itu ia berlari ke stasiun kereta api selama 2 jam. Kecepatan Mario saat jogging adalah 2 meter 1 detik. 2 meter 1 detik. Kecepatan Mario saat jogging 2 meter sedetik. Saat tiba di daerah stasiun terdapat kereta penumpang yang bergerak searah dengan arah Mario dengan kecepatan 672 meter persegi. Kereta tersebut memiliki panjang 134 meter. Itu ceritanya, Adik-adik. Pertanyaannya, tentukan seberapa jauh dari kompleknya hingga ke stasiun kereta. Nah, dari komplek ke stasiun kereta, dia lari atau jogging selama 2 jam. Berarti kita bandingin adik-adik dengan 2 jam, berarti ini berapa meter gitu kan. Tapi satuannya harus disamain dulu adik-adik. Ini dalam detik dulu nih, berarti 2/x itu sama dengan
1 detik per, nah 2 jam itu berapa menit? Kali 60 menit. Menitnya diganti lagi 60 detik ya. Jadi sama-sama ini detik, ini meter, nanti ini juga harus meter. Sip. Oke, kita kaliin, kali silang berarti X sama dengan 2 kali 2, 4 kali 6, 24. 24 kali 6 berarti 144, nolnya double, 2, gini, meter. Berarti berapa kilo nih? Bagi 1000 ya. Berarti ngegeser nolnya 3. 1, 2, 3. Berarti di sini adalah 14,4 kilometer. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita next ke soal selanjutnya. Berdasarkan bacaan di atas, saat Mario berlari searah dengan kereta penumpang, berapa lama kereta tersebut akan melewati Mario? Ya, jadi gini adik-adik ceritanya. Ini kereta, panjangnya berapa sih tadi? Ini teori relativitas nih adik-adik. Ini soal fisika nih ya. 134 meter. Ini panjangnya 134 meter. Ini si Mario berupa titik aja anggap ya. Si kereta api ini dengan kecepatan 600 berapa tadi? 672 ada. 672 meter per detik. Si Mario ini kereta, kecepatan si Mario sana ya 2 meter sedetik. Nah, adik-adik kalau searah, ingetin ya, kalau searah ini seolah-olah si kereta ini bergerak agak lambat sedikit ya, dilihat oleh si Mario. Berarti kecepatan kereta dilihat dari si Mario relatif terhadap Mario. Kalau kitanya diem doang, adik-adik ini benar 672 meter per detik. Tapi kalau sama-sama lari, si Mario lari, si ini lari juga ya. Ini jadi seolah-olah sini berkurang 2 adik-adik. Jadi ini tinggal dikurangin adik-adik kecepatannya. Jadi kecepatan si keretanya ini dianggap jadi 672 dikurangin 2 kecepatan si Mario. Jelas nggak? Jadi adik-adik gini deh, bayanginnya kalau adik-adik berlari nih, si A lari, si B juga lari. Jadi kan kayak dekat-dekat terus ya. Padahal kalau ada diem aja si ini cepet banget kecepatannya. Tapi karena kamunya lari juga, jadi seolah-olah si kecepatan si B itu agak sedikit pelan gitu. Ya, pelannya kenapa? Karena dibandingin dengan kecepatan kamu. Ya, ini walaupun 2 meter per detik ya lumayan ya. Jadi mengurangi kecepatan si kereta kelihatannya. Ya asli mah 672. Nah, berarti ini sama dengan 670 meter per detik. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama? Berarti waktunya ya. Nah, jadi gini, 670 meter itu 1 detik. Sekarang kalau 134 meter, gitu Adik-adik. 134 meter, berapa detik, gitu kan? Panjangnya itu kan sampai meninggalkan si Mario ya. Berarti 134 meter, berapa detik. Ini tinggal pakai perbandingan Adik-adik. Tidak perlu pakai rumus-rumus ya. Oke, 670 dibagi 134. Kalau atas bawah saya bagi 2 dulu nih. Atau langsung aja ya. Cobain lah 1670 dibagi 134. 5 kali 4, 20, 15, 16, 17. Ya pas ya. 670. Berarti 5 ya di sini ya. Ya, berarti 5. Ini bagi ini 5 sama dengan 1 per T. Kali silang berarti T sama dengan 1 per 5 detik. Ya, jadi jawabannya 1/5 detik atau 1 bagi 5 itu 0,2 ya. Jadi jawabannya adalah 0,2 detik. Oke, adik-adik ngerti nggak? Jadi kalau sama-sama arahnya ke sana larinya itu jadi berkurang ya, kecepatan si keretanya itu jadi berkurang kelihatannya gitu. Karena relatif terhadap si Mario. Tapi kalau dia berlawanan arah jadi kelihatan cepat. Coba aja adik-adik lari, teman adik-adik lari ke sini, kamu lari ke sini. Jadi si teman ini yang lari ke sana tuh kayak yang cepat. Gara-gara kamu juga ikut lari ke yang berlawanan arahnya. Jadi nambah kecepatan si teman ini nambah kalau bentuknya gini. Kalau berlawanan
arah. Itu nalarnya seperti itu ya, adik-adik. Tapi ini di teori fisika itu diungkap ya, teori relativitas. Jadi relatif terhadap apa? Oke, jika saat Mario berlari terdapat kereta barang yang datang dari, nah ini baru tadi saya bilang ya, berlawanan. Si kereta ini kecepatannya 623 meter per detik, panjangnya 375 meter. Di sini ada si Mario ya. Nah, ini Mario. Mario panjangnya panjangnya berapa ya? Ya anggap aja titik ya. Ini si Mario. Kecepatan si Mario itu berlari berlawanan ke sana adalah tadi berapa? 2 meter ya. 2 meter per detik. Nah, kalau kayak gini ada gimana jadi kecepatannya jadi nambah ya. Jadi kecepatan si keretanya relatif terhadap si Mario jadi nambah. Jadi lebih cepat ya karena si Mario larinya ke sana yang tadi saya bilang. Berarti kecepatannya menjadi 623 ditambah kecepatan si Mario. Ya, berarti 625 meter per detik. Ya, seperti tadi adik-adik kita bandingkan. Untuk melewati 375 meter itu butuh berapa detik gitu kan? Ya enggak, adik-adik. Ya, tinggal bandingkan yuk. Tadi gimana? 625 meter. 625 meter ini untuk 1 second, 1 detik. Sekarang kalau 375 meter ini berapa detik? Bandingin kan? Ini enak nggak ya angkanya? Kali 2 enggak ya? Waduh, 625 atau gini deh. Berarti T-nya sama dengan dibalik ya 375 dibagi 625. Berarti 375 dibagi 625 berarti 0, ini pakai koma ya. Kali 6 cocok nggak ya? 6 kali 5, 30, 12, 15, 36, 37. Yes, pas ya. 0,6. Jadi jawabannya 0,6 detik. Ya, ini berdasarkan bacaan di atas dan nomor 155, nomor 155 berarti gimana sih? Si Mario ada kereta nih. Ini bingung ya, Dede. Jadi ada 3 ya. Ada kereta berlawanan kiri kanan, terus ada si Mario. Mario di mana nih? Udahlah. Ini anggap aja keretanya cuma kereta aja ya si Mario, nggak tahu di mana lah. Berdasarkan bacaan di atas, apabila kedua kereta tersebut datang dari arah yang berlawanan di masing-masing relnya, berapakah waktu yang diperlukan kereta penumpang tersebut untuk melewati kereta barang tersebut? Dalam kasus ini, kereta penumpang yang melewati memiliki panjang 185. Berarti ini kereta penumpang 185 meter. Terus ini kereta barang. Berapa sih tadi kereta barang? Soal nomor 155. 375 kecepatan 623. 375. 375 kecepatan 623 ya. 623 meter per detik. Ini kecepatan kereta penumpangnya berapa nih? Dalam kasus ini kereta penumpang yang melewatinya memiliki panjang kereta 185. Ini 1375 melewati itu berarti ujung ketemu ujung ya. Tapi kan ini berlari ya. Berlari. Kecepatannya nggak ada nih, ada deh sebentar. Di bacaan ada nggak? Kecepatan. Oh iya, ini ada deh. Kereta penumpang bergerak dengan kecepatan 672 ya. 672. Kecepatannya 672. Nah, gitu. Tapi panjang keretanya diganti katanya ya. Panjang keretanya 185. Nah, adik-adik karena dia berlawanan, yang tadi saya bilang ya, maka kecepatannya jadi nambah ya. Nambah. Jadi kalau ditambahin jadi 5
7, 8, 9, 6 tambah 6, 12. Ya, ini kecepatannya jadi 12,95. Jadi si ini ngelihat ini. Begitu ini melihat ini sama seperti ini ya. Kecepatannya 12 meter per detik. Ya, kita tinggal bandingkan adik-adik 12,95 meter itu 1 detik. Nah, sekarang kalau ini berapa meter nih? Tambahin adik-adik. Ya, berarti 185 ditambah 375. Ini berapa detik? Gitu kan? Ya, berarti tambahin dulu 185 berarti 10, 15, 16, 3, 4, 5 ya. 560 berarti kali silang berarti T sama dengan 560 dibagi 12,95 ya. Detik. Ya, berarti ini kalau dijadiin seper, mana ya seper berapa ini? Ya, saya coba dulu bagi 5, ada 560 dibagi 5, 1, 5, 60, 12 ya. Berarti ini 112 per ini bagi 5, 12,95 dibagi 5. Kali 2, 10, 5, 9, 2, kali 5, 25, 5, 4, 9 ya. 9 kali 5, 45. 259. Udah ada nggak bisa diapa-apain lagi nih mungkin ya. Nggak bisa dijadiin enak angkanya nih. Ini seper semua coba ya ada 259 dibagi 112. Ini 2 berarti 224, 224, 9 kurangin 4, 5, 5 kurangin 2, 3. 2 koma ada ya ini 1/2 koma second 1/2. Nggak ada nih ada deh ya. Ya, berarti ini tidak ada di pilihan 1/2 koma, koma berapa ya? Siapa tahu ada yang dekat ya. Mungkin pendekatan nih ada ya. Ini koma, ini puluh, kali 3, 6, 3, 3, 6. Kalau 4, 8, 4, 4. 4, 4, 8 kejauhan. Berarti ini 0,3, 2,3 sekian. 1 dibagi 2,3 sekian detik. Ya, sekitar 1/3 detik. Mungkin ini ya maksudnya. Tapi nggak jelas lah soal ini ya, Dek. Ini mungkin error ya. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan, ya itu error ya. Menjawabnya itu error. Jadi tidak Pak nggak benar izin ya. mau Itu nanya Pak, jadi nah, siap. itu yang panjang dua keretanya kenapa ditambahin ya Pak ya? Ya, kan gini. Ditambahin itu, oh iya bagus ya pertanyaannya. Nah, kenapa panjang keretanya ditambahin? Karena dia melewati ya. Coba perhatikan gambar ini. Kalau tadi si Mario berupa titik, dianggap 0 ya. Panjang si Marionya 0. Ditambah keretanya aja. Tapi kalau ini punya panjang, ini juga punya panjang, jadi dijumlahin panjangnya. Jadi kan melewati itu gini. Si ini panjangnya 185. Setelah melewati ya, si ini panjangnya 375. Gitu. Berarti jarak dari sini ke sini, gitu. Berarti tambahin kan? Jadi 12,95. Berapa tadi jaraknya? Ditambahin 560 ya. Nah, berarti ini dianggap 560 adik-adik. Menempuh 560 meter dengan kecepatan segini. Itu dianggap dari sini ke sini dengan kecepatan 12,95, jaraknya 560. Itu berapa detik gitu. Jelas nggak? Kan melewati ya, jadi ekornya si kereta ini dengan ekor kereta ini jadi ketemu terakhirnya berpisah. Nah, itu jadi panjangnya ditambah panjangnya. Waktunya berapa detik? Oke Ya, Pak, ini dengan kecepatan ini 12,95. oke Pak, makasih banyak.
Siap, siap, siap. Kalau tadi Mario kenapa cuma yang dipakai ininya doang? Karena si Mario berupa titik ya. Dianggap titik ya udah panjangnya cuma panjang kakinya doang, nggak tahu berapa senti itu. Diabaikan. Ya kalau mau didekati ini hasilnya 1/2 sekian. 1/2 sekian ya dekatnya nggak tahu kemana nih. Ah udahlah lupakan aja ya. Ini salah salah ngitung mungkin ya yang bikin soalnya. Iya, saya yang bikin soalnya jadi salah ngitung. Oke, nomor terakhir adik-adik di teks ini adalah teks yang kelima. Pak, Siap, sebelum lanjut ini boleh nggak Pak diulang tadi yang nomor 153 tadi lagi toilet bentar. boleh, boleh. Yang 153 Pak. Maaf Pak. Ya, kenapa 153? Boleh Oh, minta tolong diulang. dijelasin ulang Oke, nggak Pak? tentukan seberapa jauh dari kompleknya hingga stasiun. Nih, ini ada di sini nih. Si Mario dari komplek berlari ke stasiun selama 2 jam. Oke. Nah, kecepatan si Mario itu berlari adalah 2 meter. Nih, kecepatan joggingnya 2 meter sedetik. Tinggal pakai perbandingan aja. 2 meter sedetik. Berapa meter? 2 jam gitu. Halo, jelas? Jelas Pak. Oh berarti Jelas ya. kecepatan jogging sama kecepatan lari sama ya Pak di sini? Iya, sama. Dianggap joggingnya dia berlari. Oh, jadi saya lumayan Nah, bingung di sini. Ada oke Pak, iya, makasih ini Pak. kata-katanya. Joggingnya dianggap lari. Ya, paling itu aja Pak. Pak, Siap, siap. Oke, pakai perbandingan ya, hati-hati ya. Jadi ini perbandingannya Pak. lurus, karena semakin jaraknya semakin jauh, maka waktunya juga semakin lama. Nah, berarti ini bandinginnya berbanding lurus ya. Ini banyak sekali ya di soal-soal. Nggak usah pakai rumus S sama dengan V kali T, nggak perlu ya. Jadi adik-adik tinggal pakai perbandingan aja. Oke Pak, oke Pak. Siap. Nah, ini kayaknya nggak sempet nih, tapi nggak apa-apa nih adik-adik. Saya minta waktu sedikit. Ya, untuk menjawab teks nomor 5 ini. Padudeng memiliki kolam untuk pembesaran ikan lele, mujair, nila, gurame di kolam yang berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman, masa panen dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi satu periodenya itu 3 bulan ya. Pada akhir tahun 2023 dilakukan panen pertama secara bersama-sama. Karena permintaan meningkat, di setiap periode panen, Padudeng selalu memberi nutrisi dan perawatan yang memadai untuk meningkatkan hasil panen. Jadi adik-adik baca teks itu jangan buru-buru ya, tenang aja adik. Dari keempat jenis ikan, ternyata hasil panen selalu meningkat setiap periode panen dengan peningkatan tetap. Oke, hasil yang diperoleh pada panen pertama diperoleh lele 3 ton. Jadi ini saya bikin listnya dulu adik-adik, ini untuk lele, terus untuk M mujair, terus untuk N nila, terus untuk G gurame di sini. Nah, adik-adik tinggal bikin kotak-kotaknya, nanti dibikin kotak-kotaknya di sini kayak gini. Oke, gimana ya? Ya udah gitulah ya. Ini gambarnya nggak usah bagus-bagus kalau kalian ya. Pokoknya mah ini ada periode 1, periode 2, periode 3, 4, 5, sampai periode berapa sih pertanyaannya? Udah biarin dulu, tinggalin dulu kayak gini. Terus bikin kotak-kotaknya biar tidak bersatu ada di nanti. Nah, gini. Kita bikin listnya, di list aja ada kayak gini, didaftarkan seperti ini. Saya nggak tahu sampai mana. Ya, mudah-mudahan sampai sinilah ya pertanyaannya. Bisa ada kelanjutannya, oke. Ini berarti tahun berapa yang di sini? 2023 akhir ya.
akhir 2023. Pada akhir 2023 dilakukan panen pertama bersama-sama ya. Terus katanya hasil panen yang diperoleh pada panen pertama diperoleh lele 3 ton, adik-adik. Di sini lele 3 ton. Pada periode panen kedua diperoleh mujair, ini periode kedua mujair 5 ton. Pada periode panen ketiga 9 ton untuk lele, nah, ini 9 ton. Dan nila 10 ton. Periode ketiga ya, dia lagi ngomongin periode ketiga nih. Pada periode panen ketiga, ini 9, ini 10, ini periode. Nah, periode 10 ton. Pada periode kelima, hasil panen diperoleh mujair 5 nih. Mujair 10 ton. 8 ton, maaf. Dan gurame 14 ton. Nah, adik-adik, karena peningkatannya tetap, adik-adik bisa nebak nih. Berapa di sini? Itu nilai tengah ya. Berarti ini tambah ini bagi 2. Oke, 3 tambah 9, 12 bagi 2, 6. Berarti ini 6 nih. Oh, berarti nambah 3. Ini nambah 3 terus. 12 ton, nambah 3, 15, nambah 3, 18, nambah 3, 21, nambah 3, 24, dan seterusnya. Ya. Terus yang ini juga bisa adik-adik dikira-kira. Coba. Ini yang 22 gini bisa nih adik-adik. Nambah 1. Ya, nambah 1 bener. 6, ini 7. Ini nebak ya. Nggak usah pakai rumus UN adik-adik. Ya, ditebak aja. Oke, karena penambahannya tetap berarti sebelumnya di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Ini nggak bisa ditebak, ini nggak bisa ditebak. Ya, karena cuma 1. Oke, pada periode panen ke-7, hasil panen nila ke-7, oh ini panen ke-7, hasil nila 12 ton. Ke-7, hasil nila 12 ton. Nah, ini bisa ditebak ada deh. 10, 11, 12 nggak nyampe, berarti koma ya. Iya, 0,5. Di bacaan ini 12, berarti ini 0,5. 10,5 tambah 0,5, 11, tambah 0,5, 11,5. Ya, cocok ya. Ini nambahnya setengah. Terus, jika sampai periode panen kelima, perbandingan jumlah hasil panen nila dan gurame, nila banding gurame sama dengan 5/6. Waduh. Nila dan gurame 5/6. Sampai periode ke-5 ada deh. Sampai periode ke-5 nila dan gurame. Oke, ada deh fokus di nila dan gurame sampai periode ke-5. Ini kalau di UTBK mah panik udah deh, ada acak-acakan ini. Ya, nila dan gurame sampai periode ke-5. Jadi supaya nggak acak-acakan ada bikin kotak-kotak gini nih. Ya, berarti ini sebelumnya 9,5, berarti ini 9 gitu ya. Ini 14 nggak tahu penambahannya, berarti ini nambah aja X. Sampai 5 ya. Berarti ini 14 min X aja gitu ya. Tambah X lagi 14, ini 14 min 2X, 14 min 3X, 14 min 4X. Gimana ya? Sebentar ada deh. Ini nggak usah, ini harusnya. Kita cari dulu yang ini deh. Oh iya bener juga ya. Nilainya berapa Adek? Kita jumlahin yuk. Cara ngejumlahin ini biasanya ujung dengan ujung Adek. Ujung dengan ujung ya. Berarti ini 20, ini pasti 20 juga. Berarti 40 tambah yang tengah ini 10 berarti 50. Ya, berarti ini cocok Adek. Ini 50 berarti yang ini sudah dipastikan si guramenya adalah 60. 60 jumlahnya 60 Adek. Ya, oh ya tadi udah bener ya. Dari sini ke sini jumlahnya adalah 60. Jumlahnya adalah 60. Tadi ya ini kurangin X aja. Kan nambahnya dengan penambahan tetap ya. Berarti ini kurang 2X, ini kurang 3X, ini kurang 4X gitu. Nah gitu. Tambah X, tambah X, tambah X, tambah X sampai periode kelima ya 14. Jadi ada berapa buah 14 nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 14 dikurangin ini apa? Min X
2, 2, 3, 6, 10 ya. 10x. Ya, tinggal pindah ruas, 10x-nya pindah ke kiri, sama dengan 5 kali 14 teh 70, dikurangin 60. Berarti 10, ya berarti X-nya 1 adik-adik. Wah, gila ya. Selesai adik-adik. Ini 1, berarti ini 14 kurang 1, berarti ini 13 nih. 13, 12, 11, 10. Tadi kalau ditebak nih ya, pokoknya dijumlahin harus 60 nih. Berarti selisihnya 1. Selesai adik-adik, pertanyaannya adalah jumlah hasil panen gurame sampai pada periode panen ke-9. Gurame ke-9. 9 adik-adik, ini baru 7, 8, 9. Tadi nambah 1 ya, berarti ini 15, ini 16, 17, 18. Sampai periode ke-9 jumlahin. Tadi sudah, di sini adalah 60. Tinggal tambahin sebelahnya ada deh 10, 20, 30, 40. Puluhannya dulu, tambah satuannya 5 tambah 6, 11, tambah 7, 18, tambah 8, 26, tambah 26. Berarti yang belakangnya 6 ya. Jadi jawabannya adalah ini 126 ya. Sip. Dah adek, yang lainnya akan terjawab semua kalau sudah terdaftar seperti ini ya. Oke, Adede, terima kasih. Nanti Adede jawab sendiri soal sisanya ya. Eh, Gunakan akal sehat untuk menjawab penalaran matematika. Ya, Adede, ini tidak pakai rumus-rumus SMA. Saya ingatkan kembali, ini hanya pakai SD, SMP, sama nalar dengan akal sehat. Ya, untuk yang UTBK nanti minggu depan tanggal 21 April, Adede pede aja baca yang benar, terus kerjain tanpa rumus, Adede ya. Pasti bisa. Paling rumus yang dipakai SD SMP terus perbandingan ya. Terima kasih, tetap semangat adik-adik berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Jadi Bang, Makasih, Pak. Sama-sama yuk. Oke. kalau boleh nanya dikit Makasih, nih, Pak. Ya ya boleh. Ya saya yuk sama-sama. aku masih bingung yang ini Pak, yang nanya yang 60. 60 itu dari periode sampai yang ke-6 ini ya, 14 tambah X. Yang mana yang mana? Gurame. Yang jumlah sama dengan 60 Pak. Oh, jumlahnya 60. Kenapa ini min X ya? Berarti itu yang 60 ini dapat dari, Jadi soal kalau yang tambah 26-nya tambah 26. Oh, ngejumlahin. Kan tadi sampai periode ke-6. Kita hitung kan sampai periode ke-6. Berarti ini 60 kan? Karena perbandingannya 5 banding 6. Berarti ini 60 ya. Sampai periode kelima, maaf. Ini 50 kan? Apa 60? Dah, oke. 40-nya dari puluhannya. Jadi ini lupakan 5, 6, 7, 8-nya lupain. Jadi ini anggap 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. 40 kan? ya. Nah, 26-nya satuannya dijumlahin. 5 tambah 6, 11 tambah 7, 18 tambah 8. Gitu, 26. Oh, Oke? cuma itu aja Pak. Jadi ngejumlahin bisa puluhannya dulu, baru satuannya itu biar cepet gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Sip, sip. Oke, yuk. Halo Pak, boleh nanya nggak Pak? Ya, 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 siap. Ini Pak, yang nomor pertama yang awal-awal, Ya, minta siap. tolong dijelasin orang nggak Pak? Yang awal-awal, kenapa? Nah, yang kerucut, Ya, ya, maaf nanya Pak, yang tadi mana? belum masuk pas nomor 1, belum dapat logikanya Pak. Oh, belum dapat logikanya. Ah, Lihat aja di gambar coba. Ini kerucut, terus saya buka bentuknya gini, F ini, si F ini di sini, si A ini di sini, sama di sini kan. Jadi bikin kerucut itu kamu tempelin si pinggir ini dengan pinggir ini pakai lem ditempel jadi gini kan. Kalau dibuka jadi gini. ya kan, bukan Pak. Terus Terus panjang lintasannya dari A ke D ke sini. Ini naik turun.
Berarti di sininya dari A ke D. Nah, naik turun itu udah naik turun itu pasti ada titik puncak. Titik puncaknya itu si roller coaster itu puncaknya yang terdekat dengan F. Berarti kalau dari gambar ini yang terdekat dengan F yang tegak lurus, yang terdekat, ya. Kalau ke sini kan jauh 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 gitu ya. Sini jauh jauh, berarti yang paling dekat itu yang tegak lurus. Jadi gambarnya gini. FC ini FC ini coba aja Oh, kamu berarti nanti bikin pas lingkaran dibuka, pakai piring. Ya, pas dibuka, yang turunnya itu nggak ikut turun ya Pak kalau pas digambar. kalau di gambar mah naik terus. Tapi kalau dilipat Oh, jadi turun. Gitu. makanya bingung saya awalnya udah dapat tuh dibuka. Cuman ada nih Iya, turun iya. nih. Tuh gimana kalau Heeh. turun? Saya ubah tuh segitunya. Oh, makin bingung. Jadi perubahan dari naik ke turun itu pasti ada puncak gitu. Nih, nih. Dari perubahan naik ke turun itu pasti ada puncak. Nah, puncak itu yang terdekat dengan puncak, benar? Iya. Dari F ke C, berarti yang terdekat dengan puncak F itu ya ini, titik C itu yang tegak lurus, berarti yang terdekatnya. Coba ya kamu nanti gambar nih, iseng-iseng pakai kertas, bikin dari seperempat lingkaran, terus bikin garisnya kayak gini, terus dilipat, pasti ada yang turun itu kelihatan. Ada yang naik, ada yang turun. Coba aja nanti digambar pakai spidol, tapi bikinnya dari sini dulu, baru baru dibikin kerucutnya ditempel. Sip, oke. Sama Nah, ini Pak, apa namanya? Itu kan udah dapat tuh 50, 10. Cuman yang mana? alasnya kan belum dapat Pak. Oh, dapat 50 dari mana gitu? Iya. Pitagoras, ini 30, 40, berarti ini 50, 3, 4, 5. Oh, Ya, sip. 30 dari mana? Ini dikasih tahu nih dari D ke A, 10. nah, Hmm, oke Pak. siap. Oke ya Pak. Oke.